Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Nampak di sini tentara bulu hitam dan sang master level 1 beserta komandannya masuk ke dalam goa. Nampak terlihat di sini sang master level 1 memimpin, yakni Siang, si cewek cakep. Lantas Siang pun berkata kepada tentara bulu hitam yang lain, untuk persiapannya, pertama-tama saya akan membawa 2 tim untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam goa, ucapnya kepada tentara bulu hitam. Tentara bulu hitam yang lain pun bercakap-cakap, apakah gua ini benar-benar dapat diakses? Ucapnya, mengapa saya merasa seperti ini akan menjadi neraka? Ucap tentara bulu hitam yang panik, jikalau ia masuk ia akan terbunuh dengan tidak wajar. Sang master pun hanya bisa melihat mereka. Lantas obrolan pun terjadi. Itu masuk akal, orang-orang yang baru saja menyerang kami memakai perlengkapan tentara bulu hitam kami. Tapi ada tanda putih di wajah mereka, ucap salah satu tentara bulu hitam. Sang master pun menguping pembicaraan mereka. Mereka pun terus berbicara, mungkinkah rekan kita yang menghilang sebelumnya ditelan oleh dunia bawah dan kemudian keluar untuk mengambil nyawa mereka setelah mendapatkan kekuatan dari dunia bawah? Tanyanya kepada yang lain. Nampak percakapan itu sangat seru. Lantas kita diperlihatkan tentara bulu hitam yang lain pun menangis karena ia takut akan kematian di dalam goa yang tidak wajar. Saya tidak ingin masuk, itu menakutkan, ucapnya. Tak lama kemudian, komandan rambut biru pun datang. Ia pun marah dan menonjok salah satu tentara bulu hitam. Duh, kau sangat sialan, Anda tidak bicara omong kosong. Bahkan jika ada dunia bawah di dunia ini, Lauzu akan meratakannya, ucap komandan tersebut. Nampak tentara bulu hitam yang lain pun panik karena komandan tersebut marah. Komandan tersebut lantas ngasih tahu dan menginstruksikan kepada tentara bulu hitam yang lain, "Hei, jangan terburu-buru dan bersiap. Lord Swallow memasuki gua dan mengeluarkan mereka yang berpura-pura menjadi hantu," ucapnya kepada tentara bulu hitam untuk bergegas dan mencari musuh yang ada di dalam goa. Sang komandan biru sekarang pun mendampingi sang master level 1. Nampak di sana sang level master 1 merilis bola-bola peledaknya. Lantas komandan pun berkata, "Hei Luo Xiang, hahaha itu kamu. Tenang, tenang, ini akan menjadi sesuatu yang baik," ucapnya. Mendamaikan suasana. Nampak sang master level 1 pun tak menghiraukan perkataan komandan tersebut. Di sini kita diperlihatkan ada obor yang menyala. Obor itu nanti akan digunakan tentara bulu hitam untuk memasuki goa yang gelap. Nampak di sana tentara bulu hitam dipimpin oleh sang komandan. Mereka masuk ke dalam dengan menggunakan obor. Nampak terlihat di sana, desis kenapa rasanya lebih menakutkan setelah masuk, ucap salah satu tentara bulu hitam yang panik karena ia harus masuk ke goa dan akan menemui ajalnya. Di sini terlihat sang level master 1 Siang. Ia pun terbang untuk melihat-lihat situasi dan kondisi. Siapa tahu ada musuh di depan, pikirnya. Tak lama kemudian ia dikagetkan. Ada seseorang yang melintas di sampingnya berwarna hitam. Siapa itu? Siapa yang melintas di sana? Pikir dari sang master level 1.
Ia pun menoleh. Nampak terlihat di sini energi spiritual berwarna pink telah menyelimuti tubuhnya. Ia pun terus berkata, "Hei, siapa di sana?" Tanyanya kepada orang tersebut. Orang tersebut tak menghiraukan perkataan sang master level 1. Ia pun terus berlari. Tak lama kemudian, Siang pun menunjuk salah satu tentara bulu hitam untuk melihat siapa gerangan yang melarikan diri tersebut. "Hei kamu, Anda pergi dan lihatlah," ucap sang komandan level 1. Tak lama kemudian, tentara bulu hitam pun segera melihat-lihat situasi dan kondisi. "Ini nampaknya baik," ucap tentara bulu hitam tersebut. Nampak ia pun melihat-lihat isi gua dan gua yang ada di dalam. "Hei Tuan Luo, ini satu lagi yang saya tidak tahu harus pergi kemana." "Pintu masuk terowongan," ucapnya, karena banyak sekali pintu masuk terowongan ke arah goa yang dibuat oleh Xiaoyu untuk mengelabui musuh yang akan datang ke goa tersebut. Diperlihatkan di sini, sang master level 1 pun berpikir, pintu masuk terowongan, tanyanya, tampaknya para prajurit tentara Wu Wei menggunakan ini untuk bergerak cepat di dalam gua. Pikirnya, nampak tidak di sana tentara bulu hitam pun juga bingung untuk masuk ke bagian mana dan mencari musuh di mana. Karena mereka semua tidak tahu arah masuk dan peta di dalam gua. Nampak gua di atas meneteskan air ke bawah. Di sana terlihat komandan tentara bulu hitam yang memimpin jalannya pencarian tentara Wu Wei di dalam gua. Tiba-tiba dari arah lain sudah muncul seseorang yang merilis tombak. Namun tidak kelihatan siapa orang tersebut. Tiba-tiba setelah itu banyak sekali kelelawar yang terbang dan berhamburan. Sang komandan level 1 pun panik. Apa yang terjadi? Apakah ini pertanda? Pikirnya. Kebingungan karena musuh juga tidak ada di dalam goa. Ia pun lantas bergegas dan berkata, "Pencuri kecil, kemana kau lari?" ucapnya yang melihat seseorang berlari. Ia pun mengejar seseorang itu. Nampak di sana seseorang yang tidak memakai baju kelihatannya, tapi kepalanya botak. Mimin tidak tahu siapa dia, yang tahu bisa komen. Oke, lanjut. Nampak di sini sang master level 1 mengejarnya. Ia pun nampak kabur dan melarikan diri. Takut jika nanti dibunuh oleh sang master level 1, Siang. Nampak Siang terus memburu dan ia mengejar tentara tersebut. Tak lama kemudian ia merilis kekuatannya dan boom, terjadi ledakan besar. "Dalam hal kecepatan Anda juga," ucapnya. Ia pun meninju bagian gua hingga guanya pun hancur. Namun ada yang aneh kali ini. Sang master level 1 pun kebingungan karena banyak sekali terowongan jalan masuk. Daripada tidak pada ini bagaimana banyak sekali terowongannya, pikirnya. Ia pun nampak kaget. Astaga, ada berapa gua sesungguhnya? Pikir sang master level 1. Tak lama kemudian, serangan musuh. Ini adalah serangan musuh, ucap para tentara bulu hitam. Sang master level 1 pun kaget. Ia pun menoleh dan berkata, "Tidak, apakah itu terdengar timur dan barat?" Tanyanya.
Nampak di sini sang master level 1 memandangi tentara bulu hitam yang nampak ketakutan. Ia ketakutan akan terjadinya pertumpahan darah yang tidak berwujud. Maksudnya mereka akan binasa tanpa menghabisi musuhnya. Ia pun nampak ketar-ketir dan sang master pun berkata, "Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi selama aku pergi?" Tanyanya kepada tentara bulu hitam yang lain. Komandan rambut biru pun berkata, "Hiu, Tuan Hiumu, setelah Anda pergi, musuh tiba-tiba muncul dari terowongan. Mereka membunuh, mengambil orang-orang kami dan menyambar beberapa tombak dan pergi," ucapnya. Nampak kelihatan di sana. Tentara bulu hitam pun panik dan menangis karena banyak sekali yang tentara Wei ambil. Mereka juga mengatakan bahwa area gua di sini sangat besar dan hanya satu orang yang tidak terbiasa dengan medannya. Yipin pasti tidak bisa menangkap mereka, ucap dari sang komandan tersebut. Nampak sang master level 1 pun kaget dan berpikir keras. Tetapi bahkan beberapa semut berani memilih saya. Keluarlah dari lubung ini. Bersamaku, aku akan menyalakan api untuk mengeluarkan mereka dari lubung ini, ucapnya kepada tentara bulu hitam yang lain. Ia menginstruksikan bahwa orang-orang harus keluar. Sang master level 1 akan membakar gua tersebut. Tak lama kemudian kita diperlihatkan tentara bulu hitam yang mengumpulkan kayu bakar untuk segera membakar gua tersebut. Ia nampaknya mengumpulkan kayu tersebut dan dibakar di sana. Asapnya pun masuk ke dalam gua. Nampak di sini sang master level 1 berkata, "Mereka yang bertugas mengipasi api, biarkan aku melihat, apinya tidak mungkin kecil," ucapnya bersemangat. Jika ada asap tebal keluar dari tempat lain, ingat untuk mengirim seseorang untuk berdiri di sana untuk mencegah pasukan musuh melarikan diri melalui pintu keluar lainnya, ucap sang master level 1 yang bersemangat karena ia berharap dengan membakar lumbungnya semua orang akan keluar dan bisa mereka habisi. Nampak di sana tentara bulu hitam pun bersiap dan membakar semuanya. "Ya, baik, kami akan membakar ini," ucapnya. "Selama kita tidak pergi ke bawah tanah yang mengerikan itu, kita bisa melakukan apapun yang kita mau," ucap sang master level 1 kepada tentara bulu hitam. Nampak keluar asap dari pintu gua. Pintu gua yang terlalu banyak dan asap pun keluar di sana. Semua pintu gua pun mengeluarkan asap. Tapi di sini ada yang aneh. Sang master level 1 pun kaget. Kenapa dari tadi kita membakar dan mengasapi mereka, namun satu pun tidak ada yang keluar, pikir sang master level 1. Ia nampak kebingungan, bahkan asapnya kemana-mana. Seharusnya tidak demikian. Tidak peduli seberapa besar gua itu, bukan berarti merokok sepanjang hari tidak apa-apa, ucapnya. Yang bingung, musuh tidak ada yang keluar. Tak lama kemudian, terlihat di sana sang komandan rambut biru. "Tunggu, aku akan masuk dan melihat-lihat," ucapnya. Nampak terlihat di sini pintu goa yang sudah ditutup oleh lumpur oleh si Hoyu. Ketat-ketat kedap udara. Cara ini salah. Nampak terlihat di sana, asap pun tidak bisa masuk ke bagian tersebut. Sang master level 1 pun bingung melihat bagian tersebut. Ada lumpur. "Sial, sibuk bekerja untuk apa-apa," ucapnya sambil melihat lumpur tersebut yang menempel di dinding. Di tempat lain kita diperlihatkan arang hitam atau lihiten sedang bernyanyi.
Nampak terlihat di sana energi spiritual berwarna ungu. Nampaknya ia lebih sedikit kuat. Oke, ia pun berlanjut. Bangkitlah para Buddha kelaparan dan kedinginan. Bangkitlah orang-orang yang menderita di seluruh dunia. Ia pun menyanyi dengan sangat keras. Tak lama kemudian Lusu pun datang dan berkata kepada Li Hiten, "Hei arang hitam, ketika saya mendengar nyanyian Anda, saya merasa seperti mengendarai kereta di padang rumput," ucapnya kepada Li Hiten. Nampak Li Hiten pun senang. "Hei Raja, apakah Anda memuji saya? Kedengarannya sangat nyaman untuk naik kereta di padang rumput," ucapnya kepada Lusu. Tak lama kemudian wajahnya berganti. Karena Lusu berkata, "Tapi bohong," ucap Lusu. "Sayang Asroda gerobaknya pergi," ucap Lusu kepada Li Hiten. Li Hiten pun kaget. Sentimen negatif pun keluar dari Li Hiten. +9. Namun, tak lama kemudian diperlihatkan Komandan Liu yang kelihatannya terengah-engah. Ia pun datang menemui Lusu. Ia pun berkata, "Yang mulia, saya sudah mengetahui komposisi garnisium musuh. Mereka membagi 15.000 orang menjadi 5 tim dan menyerahkan kepada 3 master peringkat pertama dan 2 master peringkat kedua," ucap Komandan Liu memberikan informasi kepada Lusu. "Dua tim telah bertemu di Ngarai. Sejak sebelumnya saya membangun. Jangan naik pangkat kecil. Jangan naik pangkat kecuali mereka yang memiliki komandan perangkat. Jangan naik pangkat kecuali mereka yang memiliki komandan pangkat," ucap Komandan Liu. Nampak Lusu pun tenang. Ia pun berkata kepada Komandan Liu, "Hei Komandan Liu, apakah Anda tahu pepatah, semakin dipikirkan semakin banyak kekurangan dan jejak yang akan ditinggalkan," ucapnya kepada Komandan Liu. Komandan Liu pun berkata, "Ternyata ada pepatah seperti itu. Yizhou diajari, apa maksudmu Raja?" ucapnya kepada Lusu. Nampak diperlihatkan di sini tentara Wu yang asik belajar di ruangan. Di sana juga ada Xiaoyu dan Paman Zhang yang mengajari tentara Wu yang lain. Lantas Lusu di sana berkata kepada Komandan Liu, "Tetap perhatikan terus, berinisiatif menyerang malam ini. Jangan menghindari tim musuh manapun," ucap Lusu menginstruksikan kepada Komandan Liu. Ia pun lantas berkata, "Jika Anda bisa memukul, pukul. Jika Anda tidak bisa, lalu Anda bisa lari. Kita harus melampaui cakupan taktik dan jangan biarkan musuh mengetahui hukum dan bertindak seenaknya," ucap Lusu kepada Komandan Liu. Nampak terlihat di sini Paman Zhang yang kebingungan. Ia pun berpikir. Xiaoyu pun juga sambil memejamkan mata. Paman Zhang pun berkata, "Bukankah itu tidak bagus dalam merumuskan taktik? Apa yang kamu bicarakan dengan begitu megah?" ucap Paman Zhang kepada Lusu. Nilai emosi negatif pun keluar dari Zhang Weiyu +666. Nampak di sini Lusu pun sebagai orang tangguh yang dipuji oleh Paman Zhang. Di sini Lusu pun kelihatan menangis. Mungkin Lusu adalah orang yang hebat dan luar biasa. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Crit Lot selanjutnya. Oke.